Itulah Pi. Jadi ciptaan Tuhan itu semua ada gunanya, ada manfaatnya. Kecuali koruptor ya. Kecuali itu si gembala lobster. Nggak ada gunanya itu bang ya. Manusia nggak ada gunanya. Udah jadi menteri enak, dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat gaji, dapat pengawal. Nah, kok terima suap? Aduh. Yang kasihan, Bin. Siapa yang kasihan? Prabowo. Kenapa bang? Itu adalah kader dan murid terkasihnya Prabowo. Wah iya deh ya. Hah? Murid nomor 1 kesayangan ya. Ya kan? Sekarang hampa Prabowo. Udah gak ada kesempatan lagi jadi presiden alias game over. Gimana dia mau ngomong tentang pemberantasan korupsi kalau kader terdekatnya hari ini? Tertangkapnya Edi Prabowo adalah tamparan keras buat Prabowo dan Fadly Zon. Ditulis X Hardy. Selamat datang di channel IKTV. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima suap 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar AS terkait izin ekspor benih lobster. Uang tersebut digunakan berbelanja oleh Edi dan Is pada 21 hingga tanggal 23 November tahun 2020 di Honolulu, Amerika Serikat. Sejumlah uang sekitar 750 juta rupiah diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy. Sebuah tamparan keras buat Gerindra. Nanti kita jelaskan ini. Mantan Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ikut berkomentar atas penangkapan Edi Prabowo. Menurut dia, penangkapan Edi Prabowo akan berimbas pada posisi Prabowo Subianto, baik di kabinet maupun Partai Gerindra. Alasannya, Edi dekat dengan Prabowo Subianto dan bisa dikatakan sebagai anak buahnya. Beberapa media menyebut kalau dulunya Edi adalah seorang tukang pijat dan tukang cuci Prabowo. Usai Prabowo Subianto pensiun dari dunia militer, dia hidup tanpa pengawalan dan ajudan sehingga harus melakukan segala sesuatu sendirian. Tapi Edi mendampingi dan melayaninya mulai dari mencuci baju hingga menjadi tukang pijat, begitulah ceritanya. Jadi bisa dikatakan, memang benar kalau Prabowo sangat dekat dengan Edi. Sementara itu, Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah memasuki stadium 4 dan perlu perhatian khusus. Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edi Prabowo. Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium 4 ternyata justru Edi Prabowo, yaitu anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri, justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan, kata Arief Poyuono. Sebagai tambahan, Prabowo juga pernah menegaskan akan memenjarakan kadernya yang terlibat korupsi saat debat Pilpres 2019 lalu. Saat itu Presiden Jokowi menyindir banyaknya caleg eks-koruptor yang dicalonkan Gerindra pada Pileg 2019. Itu data dari mana, saya juga belum mendapatkan laporan itu dan itu benar-benar sangat subjektif. Saya seleksi caleg-caleg tersebut dan kalau ada bukti, silakan saja, kata Prabowo. Prabowo kemudian tegas mengatakan Gerindra serius melawan korupsi, bahkan jika ada kadernya yang korupsi, maka Prabowo sendirilah yang akan memenjarakannya. Janganlah kita menuduh partai kita masing-masing. Saya jamin Gerindra melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada kader Gerindra korupsi, saya masukkan ke penjara sendiri, katanya. Nah, perkataan ini juga sudah dimuat di salah satu media besar loh. Jadi bisa dikatakan ini adalah pukulan yang sangat keras buat Prabowo dan Gerindra. Contoh saja izin ekspor lobster, banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyatanya, Prabowo Subianto, Red, justru mendiamkan saja dan bisu 1000 bahasa, kata Arief. Arief berpendapat kasus ini dapat membuat elektabilitas Partai Gerindra terpengaruh.
Bahkan keinginan Prabowo menjadi Presiden Indonesia bisa tamat. Bahkan Arif dengan tegas meminta agar Prabowo Subianto mundur dari Kabinet Jokowi Maruf serta mundur dari Gerindra. Arief Poyono memang terkenal suka berkomentar keras kepada Gerindra akhir-akhir ini. Tapi itu urusan dia. Kita lihat kembali kasus Edi. Dua orang dalam tekanan besar. Prabowo dan Fadly Zon. Netizen mencari Fadly dan bingung kenapa dia sempat diam dalam waktu lama dan tidak komentar soal kasus ini. Dia memang sudah komentar di Twitter, tapi bahas soal harus masiku mungkin untuk sindir balik. Ya, tapi tetap aja tidak mengkritik Gerindra. Wajar aja sih, mungkin satu partai. Jangan lupa juga, dia pernah bilang korupsi justru jadi oli pembangunan. Mungkin sedikit lebih enak kalau ngomong korupsi adalah minyak goreng pembangunan. Sesuatu yang digoreng memang terlihat lebih enak. Bagaimana dengan Prabowo? Kita lihat nanti bagaimana reaksi dan respons dia. Yang jelas, publik sangat menunggu apa yang akan dilakukan Prabowo. Bahkan ada yang bilang penangkapan Edi adalah sinyal dari pemerintah buat Prabowo, karena ada yang merasa kalau ditunjuknya Edi sebagai menteri tidak lepas dari peran Prabowo. Pada akhirnya, kalau Prabowo atau Fadly Zon masih belum bijak menyikapi ini, masih ngeles dan ada kesan berusaha membela, maka game over. Bagaimana menurut Anda? Rakyat sudah cerdas, tak dapat dibohongi lagi. Jika masih ada model begini, ambil uangnya. Jangan pilih dia lagi, pecundang tak tahu diri. Kini rakyat cerdas dalam memilih wakil rakyat, wali kota atau bupati, gubernur atau presiden. Kini rakyat semakin cerdas, pilih orangnya bukan partainya, yang terpercaya dan punya bukti.